Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di gereja GKMCC. Selamat beribadah kepada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir, walaupun bagi jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Kita sama-sama di sini mau memulai ibadah kita. Kita mau merendahkan hati kepada Tuhan. Kita percaya di ibadah perdana ini di GKMCC Jakarta, biarlah nama Tuhan saja yang kita permuliakan dan kita agungkan. Amin Bapak Ibu. Kami undang semua itu bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita, dan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom semuanya. Puji Tuhan telah memimpin langkah kita supaya kita bisa datang di tempat ini. Dan kita percaya kita berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan, melainkan karena izin Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus menyembah Tuhan hari ini. Lepaskan setiap beban kita yang kita alami sebelum sekarang. Kita fokus memandang Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi masing-masing maupun kami sebagai jemaat GKMCC Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah di tempat ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, melainkan ini karena izin-Mu. Engkau mengizinkan ibadah gereja GKMCC cabang Jakarta dimulai pada hari ini dan diadakan di tempat ini di Hotel Surya Express Mangga 2. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya mau mengikuti cara-Mu, kami hanya mau mengikuti jalan-Mu, dan kami percaya kalau hari ini adalah waktu yang tepat yang telah Kau sediakan buat kami beribadah bersama-sama untuk pertama kalinya di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji menyembah-Mu. Kami ingin menaikkan penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini kami memberikan persembahan yang luar biasa buat-Mu Tuhan. Kami rindu persembahan kami pada hari ini, ibadah kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Engkau. Seperti Engkau menerima persembahan Habel, kami rindu juga Tuhan Engkau menerima persembahan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Masing-masing kami di dalam hati kami saat ini, kami mau mengaku untuk dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa. Bapak Ibu, sebut kesalahan dan dosa yang Bapak Ibu lakukan dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Mengaku dosa dan minta ampun. Karena saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan dengan setia dan adil akan mengampuni kita. Layakkan kami Tuhan. Kami telah mengaku dosa kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu Bapa. Kami minta ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang menyakiti Engkau, yang membuat Engkau sedih Tuhan. Lewat pikiran kami, perkataan dan isi hati kami Tuhan, bahkan perbuatan kami Tuhan yang menyakiti Engkau. Ampuni Tuhan Yesus. Layakkan kami semua saat ini menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah merencanakan hari ini menjadi hari pertama kami beribadah di tempat ini. Engkau juga akan melakukan segala hal yang terbaik buat kami hari ini. Engkau akan melakukan mujizat-Mu, Engkau akan berbicara buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini Tuhan mau bersatu hati. Semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapak, kami mau bersatu hati. Kami menolak segala bentuk kuasa kegelapan. Kami menolak segala bentuk roh-roh penguasa udara. Kami menolak segala bentuk roh-roh jahat yang ada di sekitar gedung ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang berkuasa di tempat ini. Roh Kudus, pasukan malaikat surgawi berkemah sekeliling gedung ini Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami Bapa bisa naik di tahta-Mu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau habiskan ibadah
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji menyembah-Mu hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari di sana kita mau menyerahkan setiap hati kita, setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat.
boleh memiliki pribadi-pribadi yang menyembah Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan Yesus. Sebab Engkau yang berkuasa Tuhan kami, Engkau Raja kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Permuliakan Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Raja kami, Engkau adalah Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini dapat menyembah Engkau dan kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan itu boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Kami siap untuk melompat bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dan Yesus Tuhan Raja kita, Raja yang layak disembah, yang dipuji. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan Dia bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Oh, Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia mati untuk kita semua. Amin. Haleluya. merasakan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Hari ini kami mau menyatakan, kami mau deklarasikan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Tuhan. Oh, haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau bergerak di hidup kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, begitu besar Engkau baik kepada kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk boleh memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan, persembahan kami yang pertama ini, itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau persembahan kami ini untuk boleh membesarkan nama-Mu Tuhan, membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini lewat gereja kami ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati Tuhan Yesus. Bahkan kami yang ada di rumah Tuhan, berkati kami Tuhan. Kalau kami tidak bisa hadir di tempat ini dalam keterbatasan tempat, maupun kami dalam keadaan kurang sehat, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Dan sebentar juga Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bela Tuhan Engkau yang menjamah hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala sidang kami, urapi dari ujung rambut hingga telapak kakinya ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu yang boleh nampak dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memberi persembahan bagi Tuhan. Kami persilakan untuk duduk. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang pertama akan kita jalankan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Sebab Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ku
percaya, kami sungguh yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Malaikat-malaikatmu berjaga di sekeliling kami. Dan seperti kemarin sore Engkau katakan kepada hamba-Mu bahwa nama-Mu bersemayam di tempat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami untuk melihat gereja kecil kami melebarkan sayapnya. Ya, rasa-rasanya kami baru saja melewati kemustahilan, tapi nyatanya Kau membuktikan bahwa tidak ada barang yang mustahil bagimu sekali lagi. Kami tahu, kami buka gereja ini dalam segala keterbatasan, karena kami yakin kami punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Terima kasih juga Tuhan untuk kehadiran daripada Bapak John Adiguna yang memiliki sejarah tersendiri dengan hamba. Terima kasih buat Om John dan Tante dan Clara yang boleh ada hadir di tengah-tengah kami. Kemudian akan menggembalakan gereja ini sebagai gembala sama kami. Yes. Syukur bagi Tak terlukiskan hati hamba ini untuk bersyukur kepada. Terima kasih. Terima kasih untuk mendengarkan hamba. Terima kasih untuk cita-cita yang dari dulu hamba-Mu pernah share ke Putri, bahwa akan berdiri gereja di Jakarta, dan Kau buktikan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya kami semua akan melihat Allah. Kami semua akan merasakan jamahan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya firman-Mu mengubahkan, firman-Mu berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, siapapun yang hadir dalam ruangan ini hari ini, kiranya semua diurapi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Telinga mereka diberkati, mata mereka diberkati, supaya apa yang mereka dengar dan lihat dari firman yang sungguh nyata di tengah-tengah kami, biarlah iman mereka bertumbuh. Dan ketika iman mereka bertumbuh, mereka jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang membawa dampak besar di dalam kerajaan Allah. Beri mereka pengertian, berikan mereka hikmat, pengertian yang sedang diajarkan, sehingga mereka dapat mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka bukan jadi orang Kristen biasa, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Mereka boleh jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Dan untuk hamba-Mu ini Tuhan, hamba bukan siapa-siapa. Oleh karena itu sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Biarlah hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Dan setiap kata, setiap kalimat yang hendak diucapkan hamba-Mu yang sudah dipilihnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya Roh Kudus ambil alih, supaya apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima firman. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Masih ada tamu lagi yang saya mungkin masih tunggu mungkin dalam perjalanan. Maklum ini mimbarnya kecil, tapi nanti minggu depan mungkin ya mimbarnya agak lebih gede ya Bud ya. Dan ada logo kita di depan. Puji Tuhan. Ada jemaat baru kah yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Yang Cikarang jangan tunjuk tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang di gereja GKI Mahanaim Community Church yang digembalakan oleh Bapak John Adi Guna ya, sebagai gembala sakam di tempat ini, dan saya adalah gembala senior yang menjadi gembala kedua gereja ini. Saya berbasis di Cikarang. Ya. Baik, ada yang belum kenal dengan saya mungkin? Bukan macam-macam. Ada yang belum kenal dengan saya? Oh, udah kenal semua? Belum? Ada? Serius? Yang baru datang? Ada? Yang baru datang? Oke. 1. Ada lagi? 2. Jangan teman-teman pulang-pulang kemana dulu. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Pendeta Paul Abraham dan Peter. Ya, saya tahu nama saya panjang. Tapi begitulah yang diberikan dan anugerahkan kepada saya. Ya. Saya punya istri satu-satunya. Nah, ini istri saya, tolong berdiri Pak. Biar kerenan dikit itu, buka maskernya, lihat ke belakang. Nah, ini istri saya, cantik kan? Ya, kalau nggak cantik saya nggak mau dia. Ya. Nah, saya juga punya anak, sudah 2, dua-duanya laki-laki, cuma tidak bisa ikut, ya, karena kondisi yang ada di Jakarta. Ya. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Nah, berhubung hari ini adalah hari pembukaan gereja perdana GKI MCC cabang Jakarta, ya, dan juga besok adalah hari kemerdekaan kita yang ke Puji Tuhan masih ingat, berarti nasionalismenya masih tinggi. Ke-75, ya. Jadi saya menggabungkan 2 event istimewa ini jadi satu dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah mempergunakan kemerdekaan dengan benar. Ya, mempergunakan kemerdekaan dengan benar. Nah, Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita merdeka dari belenggu dosa dan segala sesuatu yang jahat. Dulu, kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Ayub, iblis bisa bunuh kita, physically, secara fisik. Ya, karena waktu iblis keliling dunia
Tuhan. Terus kemudian dia datang kepada Tuhan, ya. Terus Tuhan bilang sama dia, "Hei iblis, sudahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang yang lebih benar hidupnya daripada Ayub hambaku itu di seluruh bumi." Terus iblis bilang, iyalah dia hidup benar karena Tuhan pagari dia, karena Tuhan lindungi dia, karena berkat Tuhan buat dia itu gak kurang-kurang, luar biasa sekali. Coba cabut pagar perlindungan Tuhan dari dia, maka dia pasti mengutuki dirimu. Shalom Mikey. Oke. Lalu Tuhan bilang begini, nah, lakukanlah segala sesuatu yang kamu sama dia, tapi sayangkan nyawanya. Ayub, kalau Anda melihat dari sisi etimologi bahasa, dari apa? Coba lihat penderitaan yang Ayub alami. Saya menemukan, saya suka sejarah, saya menemukan belum pernah ada orang menderita sampai segitunya dan orang benar kecuali Yesus. Belum pernah ada. Dia begitu dihabisi, begitu ditekan, ya. Segala harta miliknya habis, keluarganya habis, anak-anaknya habis, teman-temannya habis, bahkan dirinya sendiri dihabisi. Kenapa? Di perjanjian lama, kalau orang kena kusta, itu sama aja kena kutuk. Kalau orang kena kusta sama aja kena kutuk. Dan orang yang kena kutuk, kalau kena kusta, dalam adat istiadat Yahudi, dia harus sembunyi di pojokan. Dimanapun dia ada, dia harus sembunyi di pojokan. Dan ketika ada orang mendekat, dia harus bilang, awas ada orang kusta di sini. Kalau sampai ketahuan dia memperingati orang lain yang lewat bahwa ada orang kusta di sini, ya, dia dilempari batu sama api. Kondisinya begitu. Nah, bisa membayangkan Ayub dari seorang yang sangat terhormat, orang yang begitu dihargai, disebut sebagai nabinya Allah, kok sampai kayak gini? Gitu. Nah, Bapak Ibu, kematian Kristus ini membebaskan kita dari kuasa setan yang bisa ngambil nyawa kita. Oke. Membebaskan kita dari belenggu dosa yang jahat, sehingga kita bisa bebas. Gitu. Jadi belenggu dosa itu, belenggu maut itu tidak bisa lagi mencengkram kita, kecuali kita ngasih diri kita untuk dicengkram. Paham maksudnya ya? Jadi itu nggak bisa lagi mencengkram kita. Nah, bodohnya banyak orang Kristen memberi diri untuk dicengkram sama itu. Yang harusnya apa? Sudah bebas. Nah, kalau Bapak Ibu ngerti arti kemerdekaan di dalam ayat ini, saya lihat dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa aslinya. Arti kemerdekaan itu tidak hanya benar-benar sebuah kebebasan, tapi bukan apa ya bahasanya, tapi suatu keberadaan seorang warga negara kepada negaranya. Jelas tidak? Keberadaan seorang warga negara kepada negaranya. Jadi kemerdekaan kita itu, kita meskipun kita bebas melakukan segala sesuatu, tetapi kita dalam satu negara yang punya hukum. Kita bebas, kita sebagai orang Kristen bebas, ya. Tetapi kita hidup dalam suatu negara yang namanya kerajaan Allah, di mana di situ ada hukum kasih karunia yang punya rule. Rule-nya itu bukan untuk menekan kita, tapi untuk menjaga kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, bagaimana respon kita dalam menanggapi kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita adalah bukti bahwa kita menghargai kasih karunia ini. Nah, saya katakan
Kalau gereja ini bisa buka, itu karena hukum itu. Karena hukum kasih karunia itu. Saya nggak kebayang, saya nggak pernah kepikir. Saya selalu mikir, wah gereja buka di Jakarta, berapa duit? Jadi saya bukan lagi minta-minta ya, tolong digaris bawahi. Kita kadang di Cikarang aja, Tuhan, besok bayar hotel gimana? Tapi boleh tanya kepada jemaat di Cikarang, kami tidak pernah berubah. Waktu kami baru pindah ke hotel, ada orang yang bilang begini, dulu di hotel aja kita punya pengalaman bahwa udah dengan uang yang sekian banyak puluhan juta, nyatanya nggak bisa, tetap punya hutang di hotel. Gimana kita kerja kecil begini baru pindah dari Lombok? Rupanya gratisan lagi. Tapi hari ini kita buktikan, abang kita di mana? Kita buktikan bahwa kita bisa mendirikan sebuah gereja, bukan di Jakarta, bukan di kota besar, tapi di pedalaman Nia sana. Kenapa? Saya ini orangnya gimana ya? Saya orang yang lurus-lurus. Saya nggak mau belok ke kiri, nggak mau belok ke kanan, karena saya sadar orang yang lurus itu aja kadang-kadang kesandung jalannya. Nah, ketika waktu pertama kali Tuhan berurusan dengan saya dan di gereja, saya bukan tipe orang yang kalau di gereja tuh kayak berlutut gitu. Nggak bukan tipe orang seperti itu. Saya lebih senang berdiri aja. Kalaupun hadirat Tuhan turun, saya berdiri. Tapi suatu saat saya berlutut di gereja karena Tuhan ngomong begini. Aku senang di sini. Namaku bersemayam di sini. Oh, itu saya nangis sejadi-jadinya. Dan ketika Tuhan bilang itu, saya begitu punya sebuah keyakinan. Tuhan taruhkan iman kepada saya yang jauh melebihi kemampuan saya. Saya cuma taat, iya Tuhan, iya Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, iya Tuhan. Sampai akhirnya ini begini. Dan Bapak Ibu, ada satu yang unik yang saya mau saksikan. Waktu kita mendirikan gereja JKI MCC di Lipo Cikarang, kami start hanya dengan 2 orang. Oke? Mau tahu gereja ini startnya berapa orang? 2 orang. Saya hanya melontarkan ide pada seseorang. Yuk kita buka gereja, pelayanan supaya ya ngumpulin anak-anak muda, bisa berkreasi, bisa apa. Tiba-tiba orang yang saya ajak ngomong ini, ayo, serius, ayo, serius, jadi. Dan dalam waktu yang sekian cepat, Bapak Ibu bisa dari sini. Kenapa? Saya selalu percaya kita nggak butuh banyak-banyak orang untuk memulai suatu pelayanan. 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun kepada Bapa dalam namaku, maka aku akan memberikannya. 2 orang aja, nggak ada yang mustahil. Yang suami istri sana, coba suami istri tunjuk tangan. Pak, Bu, kalau Anda sepakat bersama-sama minta apa juga jadi. Oke? Amin? Amin. Tuhan, kami sepakat, kami minta kendaraan baru. Jadi, Tuhan, kami sepakat, kami minta motor baru. Jadi, tapi ya jangan kebablasan juga. Tuhan, kami sepakat, kami minta jet pribadi. Jadi juga bisa, bisa. Tapi Tuhan bilang ini, oke, tapi tak lebono di dasmu ya. Respon kita menanggapi kemerdekaan, kebebasan yang diberikan kepada kita
adalah bukti bahwa kita menghargai atau tidak terhadap kasih karunia yang diberikan itu. Makanya ayat ini dikatakan, ya, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Paulus bilang segala sesuatu boleh buat orang percaya, tapi bukan segala sesuatu itu apa? Itu baca Alkitab kan? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Karena udah ada dalam rambunya Roma Irama. Bener. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Begadang itu harus ada gunanya. Saya begadang tiap malam sampai bawa jiwa kok. Bener. Hanya karena main catur. Topung. Ada gunanya. Ya. Keselamatan dan kemerdekaan kita tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Tetapi karena engkau sudah diselamatkan dan dimerdekakan, makanya engkau berbuat baik. Kalau keselamatanmu ditentukan oleh perbuatan baikmu, kemerdekaanmu ditentukan oleh perbuatan baikmu, sama aja lu lagi nyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Tapi keselamatanmu ini adalah murni kasih karunia. Dan karena engkau sudah diberikan sesuatu yang dalam atas engkau dapatkan, makanya engkau bersyukur. Coba deh Anda sekali-kali coba tes ya, mau ngetes yang namanya kasih karunia ya. Anda punya uang 100.000, terus ada tukang minta-minta. Kalau orang ngasihnya 500, paling makasih ya Pak. Ya, kalau Anda ngasih 2.000, makasih ya Pak, makasih banyak, biar banyak rezekinya, bener nggak? Kalau Anda ngasih 10.000, lalu apa yang terjadi? Aduh Pak, makasih Pak, didoain macam-macam dah kita dah. Bener kan? Lu pernah ngasih nggak orang begitu 1 juta? Itu sampai nyembah di kaki. Karena belum pernah ada dalam sejarah hidupnya dia sebagai peminta-minta ada yang ngasih 1 juta. Itu kasih karunia. Kenapa? Harusnya dia bisa, tapi mungkin karena dia nggak punya kesempatan untuk bekerja, sehingga dia cuma bisa minta-minta. Akhirnya ada orang baik kasih dia 1 juta, sampai dia sembah-sembah. Kita itu seperti itu. Kita nggak pantas terima uang segitu banyak. Kita nggak pantas terima kasih karunia segitu banyak. Tapi tahu kita terima. Nah, kalau kita tahu bersyukur, harusnya itu nyembah. Bukan malah petakilan buat sesuka-sukanya dengan hidup. Harusnya engkau berdamai dengan saudaramu. Harusnya engkau berdamai dengan orang tua. Bukan hidup semau-maunya. Kenapa bisa begini? Karena kasih karunia itu bukan akses. Saya berulang kali bilang, bukan akses yang Tuhan berikan bagi kita untuk bebas berbuat dosa. No. Tuhan ngertilah. Ya, gua nih driver atau kurir begitu kan. Ada kembalian lebih 20.000. Ya, Tuhan ngertilah gua butuh duit dikantongin. Tuhan ngertilah ini yang kita nih perusahaan besar, orang kaya yang punya. Ya cuma kembalian kantor 200.000 menteng, udah buat gua aja dah, buat jajan anak-anak gue. Lu pikir segala sesuatu yang bukan milikmu kembalikan. Jadi kita nggak bisa, misalnya gue bohong-bohong putih deh, nggak ini kok, gue nggak bohong kayak koruptor kok, nyuri uang sekian banyak, ya kan? Gue bohong-bohong putih deh, bilang sama orang tua, gue pergi belajar,
Tapi sebenarnya kita lagi main dingdong ya kan? Masih ada nggak dingdong ya? Belum ada. Adik masih zaman sekarang, anak-anak sekarang tahu dingdong nggak? Tahu ya, masih tahu dingdong ya. Nah, kalau yang anak-anak kecil ini nggak bakal tahu dingdong ya, kalau diceritain saudaranya atau apa aja. Ya. Nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti lah. Ya. Pelayanan. Aku pelayanan di mimbar, ya aku dosa-dosa dikit gak apa-apa lah, Tuhan juga ngerti lah, kau dipelajari di mimbar, dikuduskan Tuhan, kau juga ikut kudus. Enak aja loh. Bagus Tuhannya bukan saya. Ya, bagus Tuhannya bukan saya. Kalau Tuhannya saya, kan saya tembus dari belakang, saya jorokin. Nah. Kasih karunia bukan begitu. Iya Tuhan ngerti. Iya Tuhan ngerti pencobaan yang kau alami. Iya Tuhan ngerti perjuanganmu dalam melawan kebiasaan burukmu, perjuanganmu dalam melawan dosa, dalam melawan godaan. Tuhan ngerti banget. Cuma bukan berarti Tuhan kasih excuse buat kamu. Justru apa? Kasih karunia itu ada, diberikan, oh kamu berat ya melawan godaan, oh kamu berat ya melawan dosamu. Oke, ini kasih karunia. Pakai. Lu sanggup. Siapa di sini yang pernah merasakan, pasti semua udah pernah ya, momen-momen hidup di mana mengatakan, Tuhan aku udah gak kuat lagi, aku udah gak sanggup. Tuhan tolong. Bahkan sampai bilang, Tuhan sakit aku aja, aku udah gak sanggup. Ada? Ada? Saya mau tanya sekarang, lewat gak? Tuhan mengasihimu sekalipun mentalmu pada waktu masih mental tempe. Dan kalau engkau sudah melewati itu, harusnya mentalmu bukan mental tempe lagi. Harusnya mentalmu sudah lebih kuat. Karena kau sudah melalui banyak. Dan karena mentalmu sudah kuat, kau sanggup dan cakap menanggung segala perkara. Itu jangan main kutip-kutip firman Tuhan aja lah. Jangan sembarangan tanpa kenal esensinya lah. Engkau menyebut Bapa di sorga. Kalau kau bilang Bapa di sorga, berarti kan ada anak. Bener? Layak gak jadi anak? Kalau anak saya di sini lari-lari, Papa, pasti saya peluk. Kalau Clara lari, Papa, kepada Pak John gitu, pasti Pak John peluk. Tapi kalau saya lagi di pasar, di mana di mall, saya sama istri saya lagi gandengan tangan, terus ada anak kecil lari ke saya, Papa, gue bisa ditempelin sini gua. Siapa ini? Sama dengan kita dengan Bapa di sorga. Engkau mau manggil dia Papa, lu siapa? Gak sembarangan loh. Kita menyebut diri kita anak Allah, hamba Allah, gak sembarangan loh. Sudah tahu, saya minum dulu. Ya. Kita harus hidup menyandang gelar yang kita miliki sekarang. Gelarmu adalah anak Tuhan semesta alam, bayangin. Kan biasanya nama orang, ya kan, nama anak orang Clara Adiguna gitu ya, bener nggak? Putri Pramono, begitu ya. Siapa yang namanya, misalnya Rufel, Allah semesta alam. Tapi itu titel kita. Dan kalau kita nggak bisa bawa titel kita itu, yuk gimana? Yuk mana sama saja, yuk diperdekakan, tapi yuk membodohi dirimu sendiri. Kalau dulu kan orang buat dosa, hantam langsung, jelas mati. Bener gak? Bahkan niat baik aja bisa salah. Jangan perjanjian lama. Tahu gak? Niat baik, you bisa salah. Waktu waktu Daud bawa tabut perjanjian dari rumah Obed Edom menuju kota Daud,
itu ditaruh di kereta. Oke? Dan kereta itu menyembah-nyembah, kereta itu masuk ke dalam lubang kecil dan tabut perjanjian itu hampir jatuh. Oke? Lalu Uzza itu megangin, niatnya supaya tabut itu nggak jatuh. Karena mungkin di bawah lumpur. Masa tabut Allah jatuh? Apa kata orang? Benar ya? Tapi tahu apa yang terjadi? Tuhan hantam Uzza sampai mati karena melangkahi keputusan Tuhan. Karena perintahnya cuma orang keturunan Lewi yang boleh bersentuhan dengan tabut. Dan Uzza bukan orang Lewi. You gak bisa sembarang. Tapi sekarang you bohongin orang, you mati gak? Hah? Jangankan bohongin orang, you sering bohongin Tuhan di gereja aja, you gak mati-mati. Oh pendeta ngomongnya kenceng amat, masa saya bohongin Tuhan di gereja Pak? Lu jujur saja lah. Waktu you menyanyi dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Waktu engkau menyanyi begitu, sudahkah keberadaanmu, totalitas dirimu, tubuh, jiwa, roh, pikiranmu, jiwamu menyadari bahwa memang engkau hamba dan dia raja? Sudahkah engkau memberi hidupmu dikendalikan oleh Tuhan dan bukan semena-mena dengan kehendak bebasmu? Sudah belum? Kalau belum, kau nyanyi itu sama aja lu tipu Tuhan di gereja. Dan saya kutip kata-katanya Pak Ahok, kalau lu tipu Tuhan di gereja dari Senin sampai Sabtu pasti lu tipu orang di luar. Kita nih Kristen, Bapak Ibu, saya nggak mau sosok jadi kayak pendeta akhir zaman dan sebagainya. Tapi bener loh, saya rasa Tuhan memang udah mau datang kok. Seketanggihan teknologi sekarang sudah luar biasa. Dulu kita takut dengan namanya bom nuklir. Semua tahu bom nuklir kan? Halo? Siapa yang nggak tahu bom nuklir? Tahu semua ya? Saya mau tanya, siapa yang tahu tentang bom termonuklir? Bingung kan? Makanya begaul Pak. Bom termonuklir itu, kalau ukurannya segede bom di Hiroshima dan Nagasaki, itu bisa meledakkan Pulau Kalimantan tenggelam. Kekuatannya 10.000 kali lebih besar. Kita punya persenjataan tercanggih. Ya. Dulu orang kalau udah perempuan kalau udah tua, ya maaf ya Bapak Ibu kalau udah merasa tua, saya tidak begitu. Ya. Peot-peot gitu kan, ya sudah wajar, kamu sudah tua. Sekarang ada yang namanya tarik benang. Saya nggak ngerti tarik benang tuh gimana. Saya tanya sama istrinya, jadi ini yang ini dimasukin benang ke dalam, terus benangnya di stretch gitu, bener ya? Jadi pipinya jadi agak kenceng gitu loh. Kenapa cuma benang? Tambang sekalian. Biar lama. Ada yang pakai botok. Yang kita tahu botok itu makanan. Sekarang kosmetik. Iya kan? Iya. Sekarang zaman udah canggih. Kita tahu dulu Apple itu 2, sekarang HP. Iya enggak? Kita mencapai satu kecanggihan teknologi yang sedemikian luar biasa. Mau lebih canggih kayak apa lagi? Dulu kayak begini nih. Nih, tablet model begini. Dipencet-pencet begitu ya. Kita cuma lihat di film Star Trek. Bener? Sekarang kita punya. Bahkan sekarang ada teknologi 4D yang kayak Tony Stark tuh yang dilempar-lempar. Cium, tahu nggak Tony Stark? Ya, udah canggih. Saya rasa memang Tuhan tuh sudah dekat. Oleh karena Tuhan sudah dekat, ya kita sebagai orang percaya hidup sama sungguh-sungguh lah. Mau cari apa sih di dunia ini? Mau cari apa? Sampai mau jadi orang kaya. Lu jangan bohongin gua. Sampai mau jadi orang kaya. Kenapa mau kaya? Kenapa? Tahu nggak?
survei membuktikan 85% orang kaya stres. Ini bukti nyata kok. Dia harus ngurusin duitnya, pekerjaannya jadi makin banyak. Ya enggak? Saya sering bilang, kemarin saya pergi ke satu tempat di belakang di daerah Jonggol, ya, di persawahan begitu, ada sungai begitu. Ya, saya sempat ngomong sama teman-teman saya, sama Opung juga, saya sempat ngomong. Kita sebenarnya bukan orang kaya. Yang kaya itu orang desa, bukan kita. Kita punya kulkas, siapa yang gak punya kulkas? Semua punya kan? Tahu kan kulkas? Mesti punya kan? Berarti kita orang miskin. Karena kalau kita makan gak habis masuk kulkas. Coba orang desa, gak habis dibuang. Gak bener gak? Habis dibuang, dia dapat baru lagi. Kita bakar ikan masih sisa, simpen kulkas. Orang sana buang, dapat baru lagi masih seger. Gini loh, you berpikir yang esensial di hidupmu apa? Pikirin di situnya, yang esensial apa? Yang gak esensial, buang itu. Karena yang tidak esensial itu tidak akan kau bawa ke surga kok. Yang esensial adalah bagaimana caramu hidup. Yang esensial adalah apa yang sudah kau lakukan buat orang lain. Yang esensial adalah pelayananmu bagi Tuhan itu seperti apa. Yang esensial apa? Bagaimana dampak hidupmu terhadap orang-orang di sekelilingmu. Itu esensial. Itu yang mungkin akan jadi pertimbangan Tuhan untuk dirimu masuk surga atau enggak. Mau masuk surga kuncinya cuma satu lah. Sempurnalah seperti Bapa, serupa dengan Yesus, baru lo bisa masuk surga. Tanpa itu nggak ada cerita. Gimana Pak hidup sempurna bisa begini? Gimana caranya? Godaan kayak begini. Pak, saya mau beli pulsa handphone aja duitnya nggak ada Pak. It's not about the money you have, bukan. It's how you live. Saya mau tanya, mana ada jemaat baru di sini? Tadi yang mana jemaat baru? Saya mau kunjungi dulu jemaat baru. Coba, mana? Oke. Mas, mau nanya siapa namanya? Ya? Keren banget namanya. Pierce Jonathan. Gitu ngomongnya. Biar kayak Cinta Laura ya. Oke, Pierce. Bukan Brosnan ya? Hah? Dari sini? Oh, berarti mamamu. Wah, untuk papamu gak curiga. Pierce, bisa gak kamu hidup kudus tanpa cacat, tanpa cacat? Umurmu berapa? 20. Oke. Bisa gak kamu hidup tanpa cacat, tanpa celah setahun? Jangan pernah dosa kan? Jangan pernah salah. Yakin? Pak John tolong habiskan jadi pendeta. Bisa itu setahun deh, kita aja belum tentu ya. Yakin? Karena kasih karunia. Puji Tuhan. Tapi caranya gimana? Sudah diaplikasikan belum? Sudah. Proses. Puji Tuhan. Oke. Kayaknya saya salah orang. Salah pendeta. Oke, yang baru mana yang baru datang? Siapa ini? Yang baru? Monik, mana Monik? Ya? Yang mana? Oh ya, bisa nggak kamu hidup 1 tahun jangan ada cacat? Kenapa nggak bisa? Gak ada alasan loh. Gak usah malu, nggak mengurangi keselamatanmu kan? Kenapa nggak bisa? Banyak godaan. Oke, banyak godaan. Kalau sebulan bisa nggak? Mungkin, masih mungkin ya. Tapi hebat kamu, sebulan aja masih mungkin hebat. Seminggu bisa nggak? Yakin? Kamu hidup itu dari jam 0 sampai kembali jam 0, jam
59. Di situ kamu ketemu teman-teman, di situ kamu ketemu bosmu, di situ kamu ketemu orang tuamu. Ya kalau kamu nggak punya duit tetap minta duit. Ya kalau bosmu dia udah kerjaan numpuk juga, tetap kamu suruh cepet dong. Ini yakin nggak kesel? Hah? Tapi kan potensi hati Jawanya merungsung, tahu ya? Tolong terjemahkan. Ngedumel, gitu kan? Itu kan udah senang. Berarti kita udah berdosa. Nah, saya tanya lagi, seminggu bisa? Enggak, oke. Sehari bisa. Sehari itu 24 jam, di mana per jamnya berisi 60 menit. Dan tiap menitnya Anda harus hitung 1, 2, 3 sampai 60. Bisa nggak? Yakin nggak bisa? Nah, oke. Saya mau tanya. Jam ada di sini. Jangan tidur ya. Sejam tidur itu nggak berdosa. Ya, jangan tidur. Yakin? Sejam itu 60 menit. Kalau Anda lagi nyetir mobil, tiba-tiba dia tabrak mobil, bisa nggak? Shalom Pak, tadi kita udah salah. Kurang ajar loh begitu. Bisa nggak? Gak bisa. Oke, kalau 1 menit bisa nggak? Bisa. Oke. Kesimpulannya 1 menit bisa ya. Hidup kudus tanpa cacat 1 menit bisa ya. Bisa semua? Yakin? Lalu kenapa nggak menjaga tiap menit dalam hidupmu hidup dalam kekudusan? Halo? Kenapa nggak jaga hidupmu tiap menit dalam kekudusan? Harusnya bisa. Sumber hidup benar bisa. Asal setiap menit yang kau mengingat bahwa kau baru saja membuat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup lurus, aku mau hidup lempeng, aku mau bikin dosa, aku mau melayani Tuhan. Harusnya bisa. Cuma masalahnya kasus kita dan kasus bangsa Israel sama. Lupa sama Tuhan. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita. Cek lebih rajin mana orang desa sama orang kota dalam beribadah. Cek. Kenapa bisa jadi orang desa? Karena mereka tidak punya banyak gangguan seperti kita. Saya nggak suruh biar kemudian minggu depan Anda resign semua dari pekerjaan. Ya. Tapi bagi waktumu, at least 10% of your day, 10% dari harimu kasih buat Tuhan. 10% itu 2,4 jam. 2,4 jam hitungannya berarti 2 jam berapa menit? Ya 2 jam setengah lah. Bersekutu sama Tuhan. Jadi berdoa 15 menit aja. Istrinya masih doa, kamu tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Waktu saya masih mahasiswa teologi, saya sering berdoa sampai pagi. Jam 8 malam, sayang mama saya hari ini nggak bisa datang. Kalau mama saya bisa datang, dia bisa lihat itu. Saya masuk kamar jam 8 malam, saya berdoa sampai pagi, sampai jam 4, sampai jam 5. Kenapa? Rasanya itu seperti saya singkat sekali bertemu Tuhan. Sampai akhirnya saya menyadari yang Paulus bilang, berdoalah setiap saat. Every now and then. Saya berdoa siapa? Saya bersungguh-sungguh ingat Tuhan terus. Lihat apa itu ingat Tuhan, lihat apa itu ingat Tuhan. Waktu saya ditunjukin foto gereja ini kemarin waktu lagi pada siap-siap, saya masih di kebun di tempatnya Om. Saya duduk, mungkin Om nggak lihat. Saya duduk di atas motor, itu saya berurai air mata sambil nyanyi. Di situ Tuhan bicara banyak.
Betapa baiknya Tuhan itu sama kita. Harusnya hidup kita nggak seperti orang yang hidup setengah-setengah. Nah, dalam hukum kasih karunia ini, hukum ini adalah hukum yang memerdekakan. Yang bertekun di dalam hukum kasih karunia ini memperoleh kebahagiaan sejati. Coba deh, yuk belajar ikut jalurnya Tuhan, ikut firman-Nya Tuhan, hidupmu bahagia deh. Pasti bahagia. Ikutin koridornya Tuhan. Saya bukan pendeta yang suka sembunyi-sembunyi dengan aib keluarga atau saya nggak suka. Yuk boleh tanya sama istri saya. Berapa banyak air mata yang ditampung di ember sama dia? Nggak literally ya, biasa. Kalau matanya sampai air matanya saya ember, matanya itu cocok. Setahun pertama, 2 tahun pertama, sering kami bertengkar. Nggak usah tanya istri saya bisa bela saya. Itu adik saya, adik ipar saya. Tasya, coba ngomong ke tengah jemaat ini. Kapan kamu lihat kakak bertengkar dengan kami? Tanya. Kenapa? Karena dulu kami masih saling mencintai. Tapi sekarang kami saling mencintai Tuhan. Jadi seolah-olah yang udah menikah nih, yang udah menikah. Kalau mertuamu ada di situ, berani nggak kamu bertengkar dengan anaknya? Kalau sampai berani, lu bucengin banget. Ya nggak berani tau. Kalau misalnya ada pendeta, yuk pacaran atau suami istri gitu lagi konflik, yuk bertengkar di depan pacar, berani nggak? Atau di depan saya bertengkar, cekcok itu berdepan saya, berani nggak? Itu yang kami terapkan. Kami merasa Yesus ada di kamar kami. Sehingga kami mau berantem gak jadi. Nggak enak ada bos. Ketika kami ada konflik mulai mencuat, ya, kami nggak mau, kami nggak berdekatan, kami saling menjauhi. Dalam menjauhi maksudnya bukan apa, pindah ruangan, supaya nggak saling mancing. Sampai akhirnya begitu satu yang nikah, kita ledek-ledekan, dimarah, gitu, akhirnya ketawa. Bisa kok, keluargamu bisa pulih kok, keadaanmu bisa pulih kok, hidupmu bisa merdeka kok. Nah, saya pelajari dalam Alkitab gimana kita bisa mempergunakan kemerdekaan yang benar. Ya, saya sedikitnya lihat ada 3 cara. Yang pertama di ayat 13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yang pertama, jangan pernah semena-mena dengan hidup kita. Sebagai orang merdeka, kita nggak bisa sesuka-sukanya dalam hidup. Ya. Kesaksian hidup ini itu kudu dijaga. Kenapa? Di sini Kristen semua kan? Ada yang non Kristen? Ada? Gak ada? Gua matiin gua dulu. Orang Muslim kalau berzina, beritanya seminggu selesai. Oke? Benar nggak? Tapi kalau orang Kristen, apalagi pendeta, punya barang mewah aja gunjingannya sampai ke ujung bumi. Kalau pendeta bikin salah, seumur hidup jadinya jelek. Bahkan waktu dia udah bertobat sekalipun, tetap aja diocehin. Orang yang hidupnya lurus, hamba Tuhan hidup lurus, hidup gak macam-macam, gak neko-neko, selalu dukung pelayanan, itu pun bisa difitnah orang. Kenapa? Because our standard of law itu tinggi. Kalau engkau ditampar
dunia ikut, itu hukum dunia. Tapi kalau kau ditampar dan kau nggak balas, kau baru ngikutin hukum standar. Tapi yang Tuhan tuntut adalah ketika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu, itu baru di atas standar. Kalau kau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, itu di atas standar. Barang siapa meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu, itu di atas standar. Kenapa Tuhan ngajarin kita di atas standar? Karena kita hidupnya di atas standar. Karena kita dibuat Tuhan hidup di atas standar rata-rata orang. Karena berkat buat kita di atas standar. Karena pengurapan buat kita di atas standar. Karena perkenanan Allah buat kita di atas standar. Makanya ketika kau beri, berilah di atas standar. Baru bilang Tuhan berkati aku, dan Tuhan bilang oke. Ingat, kita memiliki hukum rohani yang lebih tinggi, dari apapun yang lain. Hukum rohani kita lebih tinggi. Nah, untuk hidup nggak sembarangan, kita perlu mengalami Tuhan secara personal. Kita perlu mengalami Tuhan secara personal. Ini baru langkah awal. Kan banyak gereja-gereja karismatik begitu ya. Alami Tuhan saudaraku, KKR. Alami Tuhan, alami Tuhan. Keren sih. Banyak orang rebah diurapi, berbahasa roh, yang sakit, yang lumpuh tiba-tiba jalan. Banyak. Kenapa? Buat saya itu first step. Baru langkah awal. Tetapi langkah selanjutnya, langkah awal itu gampang Bapak Bu. Anda tinggal menyerah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Anda pasti alami mujizat. That's the first step. Tapi yang jadi perkara yang melingkupi seluruh kehidupanmu adalah langkah yang selanjutnya, yaitu bagaimana hidupmu bisa dialami oleh Tuhan. Bagaimana hidupmu bisa dinikmati oleh Allah. Bagaimana Allah lagi duduk di tahtanya dan Tuhan bilang, hari ini David ganteng sekali, hidupnya benar, hidupnya lurus. Aku mau mengurapi dia, aku mau memberkati dia sampai dia puas. Harusnya kan begitu. Besoknya lagi, David, aku sambil terharu. Ya kan? Terus Tuhan mau bikin sesuatu. Kan dulu, gue belum ngomong sama David. Gue mau bikin ini. Menurut lu gimana? Perlu gak Tuhan nanya begitu? Perlu gak? Gak perlu kan? Tapi kenapa Tuhan nanya begitu? Karena siapa? Karena David ini benar. Itu yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Waktu dia hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, dia berhenti dulu. Gue belum ngomong sama Abraham. Masa sahabat gue gak bisa tahu apa? Gue harus kasih tahu. Setelah dikasih tahu tawar-menawar, sekalipun Tuhan udah tahu endingnya seperti apa, nggak akan ada orang yang benar di Sodom dan Gomora dan akan tetap dihancurkan Sodom dan Gomora ini. Tapi tetap Tuhan tetap bargaining sama Abraham. Kenapa? Karena dia menghargai Abraham. Itu Tuhan menikmati hidup kita. Kalau cuma mengalami menikmati Tuhan sih, semua orang bisa menyerah aja sama Tuhan, totalitas. Udah, lu menikmati Tuhan. Tapi masalahnya kualitas hidupnya bisa dinikmati kan? Ngerti yang orang-orang sering bilang kita sama Tuhan harus punya hubungan intim. Udah pada gede kan? Ngerti kan? Nah, hubungan intim itu diambil dari apa? Dari hubungan suami istri kan? Yang sedemikian intim, oke? Karena cinta, ya. Saya mau tanya, hubungan intim harus saling menikmati atau dinikmati satu orang? Saling menikmati, itu baru fair. Yang sekarang Anda rasakan mungkin apa? Anda cuma menikmati Tuhan aja.
Kadang-kadang kita menikmati Tuhan sampai libido rohani kita puas, kemudian kita tinggalkan Tuhan. Udah, gue udah dapat apa yang gue mau. Udah ya, ntar lagi. Itu jahat loh. You harus nikmati Tuhan, dan Tuhan nikmati itu. Yang kedua, ayat 13b sampai 14. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang di situ udah kata layanilah di ayat sebelumnya kayak. Iya, layanilah. Tahu nggak arti katanya? Aslinya bagaimana? Layanilah sesamamu. Artinya begini. Jadikan dirimu budak orang lain. Sekalipun kau melayani orang, kadang-kadang orang di gereja begini, saya udah melayani Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik yang saya bisa, tapi Bapak Gembala saya tidak menghargai saya keluar. Benar nggak? Banyak kan kita begitu. Saya sudah banyak memberi saran kepada Bapak Gembala saya, tapi Bapak Gembala saya masih mau-maunya aja, seperti seorang diktator. Saya keluar. Pak, melayani Tuhan lu harus jadi hamba buat orang. Itu baru melayani. Kalau dalam hatimu masih ada rasa ingin dihargai, cari gereja lain, jangan di sini. Di sini adalah tempat orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Kalau lu masih setengah-setengah, sini gua permak, nggak mau dipermak, cari tempat lain. Di sini serius, kalau nggak usah sama sekali. Karena saya serius di sini. Saya tidak pernah main-main dengan apa yang namanya pelayanan. Pak John di sini menggembalakan Bapak Ibu Saudara nanti pun serius, bukan mau main-main. Buat saya Pak John dan Ibu bisa ada di sini, saya seperti menemu mutiara yang tak terhingga. Siapa yang bisa nemuin Pak John sama Ibu ini? Gereja kecil kayak kita gini. Banyak yang mungkin yang nawarin dia pelayanan gereja gede-gede yang udah mega church atau apa. Mungkin ada. Bisa 27 tahun melayani di mega church di Jakarta. Potensinya besar. Sekian puluh tahun menyiar di RRI, di RPK FM. Siapa pergilah ke RPK FM. Siapa yang gak kenal namanya John Adiguna? Saya beruntung, kita beruntung. Saya kenal Om John waktu masih di Bogor, yang saya nggak pernah lupa.